Halo semuanya, kembali lagi ke channel Mas Adit. Hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dari vakum AC system. Vakum adalah proses di mana kita menghampakan suatu ruang untuk mengkedapkan ruangan tersebut sehingga tidak adanya oksigen di dalam ruangan tersebut. Kenapa kita menghindari oksigen ada di dalam ruangan tersebut? Untuk mencegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan embun-embun di dalam sistem. Embun yang di dalam sistem akan menyebabkan terjadinya pembekuan dan pembuntuan di dalam komponen AC sistem, seperti di ekspansi valve, seperti di dryer, dan di komponen-komponen yang memiliki orifice atau penyempitan. Kenapa kita menghindari adanya embun-embun di dalam AC sistem? Karena embun itu akan membawa air, dan air yang akan tersemprot oleh freon akan menjadi icing atau pembekuan. Nah, itu yang kita hindari supaya tidak ada pembekuan di dalam AC sistem. Ketika icing atau pembekuan terjadi di dalam AC sistem, itu akan menyebabkan kebuntuan, dan kebuntuan itu akan menyebabkan AC tidak bekerja secara normal atau AC tidak bisa dingin secara maksimal. Sekarang bagaimana caranya kita memvakum oksigen di dalam AC sistem? Mari kita lihat. Nah, kita memiliki dua alat ini yang kita perlukan untuk memvakum AC system. Nah, jadi ini adalah nama alatnya adalah manifold atau regulator ya teman-teman. Manifold atau regulator ini nanti ada tiga selang yang ada di bawah sini. Nah, yang biru ini akan disambungkan ke AC mobil untuk bagian low, yang merah akan disambungkan ke bagian high, lalu yang kuning nanti akan lari ke vakum pump. Nah, jadi ketika kita ingin memvakum, pertama-tama hal yang kita lakukan adalah memasang kabel ini ke dalam power listrik ya. Nah, terus yang kuning masuk ke dalam sini. Dan hal yang pertama yang kita lakukan adalah pertama-tama buka yang di bagian high pressure atau yang berwarna merah. Sembari dinyalakan untuk vakum pumpnya. Oke, kita lihat gate-nya di sini. Gate-nya di sini pasti akan mengalami penurunan. Nah, dan kita juga perhatikan untuk di gate yang warna biru, karena sebenarnya di gate warna merah dan warna biru di dalam AC system itu semuanya menjadi dalam satu jalur ya. Jadi ketika ini divakum, ini akan ikut bergerak juga. Nah, jadi ketika ini bergerak turun ke angka minus, yang biru ini akan ikut juga. Nah, kenapa kita harus buka yang high dulu, yang low belum kita buka, yang warna biru belum kita buka? Karena apa? Karena ketika kita membuka high, kita akan bisa mengetahui kondisi AC sistem itu mengalami kebuntuan atau tidak. Nah, jadi kalau kita buka, ini turun, yang warna merah turun, dan warna biru ikut turun, berarti tidak ada kebuntuan yang parah di dalam AC system itu. Kita anggap aja nggak ada kebuntuan lah ya, nah, gitu. Nah, setelah kita buka ini, kita buka juga untuk bagian birunya. Nah, berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk memvakum AC system ini? Tergantung ya teman-teman. Jadi kalau di lapangan yang pernah saya alami sendiri, untuk waktu dalam pemvakuman itu beraneka ragam ya. Tergantung dari apa? Satu, dari berapa lama sih unit ini atau AC ini udah dibongkar. Maksudnya kita misalnya semalaman tuh ganti kompresor. Nah, itu kan otomatis ada waktu hampir 12 jam atau 15 jam komponen AC itu terbuka. Nah, komponen AC itu terbuka, salah satunya ibaratnya selang ya atau hose. Nah, ketika selang itu terbuka, maka akan ada oksigen yang masuk ke dalam komponen-komponen lainnya. Nah, komponen oksigen yang masuk ke dalam komponen-komponen lainnya itu akan membawa air. Nah, airnya itu yang kita hilangkan dengan cara apa? Divakum. Nah, kalau kita misalnya semalaman kita ini ya, kita biarkan, terus besoknya kita ganti kompresor atau selang gitu atau hose. Nah, kita biasa membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Karena untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi
oksigen atau embun yang terbawa ke dalam AC system. Nah, kok bisa sih embun itu bisa hilang di vakum? Sederhananya begini teman-teman, ketika ruang tertutup di vakum dan di situ ada H2O atau air ya, itu akan terjadi pendidihan. Jadi air tersebut akan mendidih. Nah, jadi ketika teman-teman memvakum AC system dan di dalam sistem itu ada air, nah dia akan mendidih. Titik didih itu ada dua ya, ada 100 derajat, ada yang minus. Nah, di sini kita pakai yang minus untuk mendidihkan air yang di dalam, untuk mendidihkan oksigen yang membawa air ke dalam AC system. Nah, jadi kalau biasa semalaman ditinggal habis pengerjaan komponen AC atau selang, itu biasanya saya 15-20 menit untuk vakum, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi oksigen yang terjebak di dalam AC system. Nah, kalau untuk penggantian sekitar ya 1 jam atau 2 jam setelah bongkar terus pasang lagi, itu paling saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Karena apa? Karena dia tidak terlalu terkontaminasi udara dalam waktu yang lama. Nah, itu dia yang menyebabkan perbedaan waktu dalam memvakum AC system. Nah, habis itu fungsi dari vakum itu ada lagi satu fungsinya, adalah ketika kita vakum, kita buka tadi yang merah ya, kita buka yang merah dan biru sudah terbuka, terus kita matikan ini ya vakum pumpnya, terus kita tutup merah dan biru, kita lihat posisinya gate-nya. Gate ini kan ketika di vakum tadi mengalami penurunan ya, mengalami minus ya. Nah, ketika ada kebocoran sedikit di dalam AC system, gate ini akan kembali normal. Maksudnya kembali normal itu dia akan kembali ke posisi semula. Nah, berarti di dalam AC system itu ada kebocoran. Nah, kita pastikan lagi dengan cara apa? Kita tembak lagi dengan angin biasa ke dalam AC system dan kita coba pakai air sabun atau sejenisnya yang bisa menghasilkan busa. Nah, jadi fungsi vakum itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama untuk menghilangkan oksigen di dalam AC system, yang kedua untuk mengetahui kebocoran yang tidak terlalu terlihat dan signifikan, yang ketiga adalah untuk mengisi oli ke dalam AC itu. Jadi kita kalau mengisi oli yang kemarin kita bahas itu kita biarkan dulu tervakum, terus selang biru kita selang kuning kita lepas dari vakum ini, kita masukkan ke oli, baru kita buka untuk komponen untuk gate yang warna merah. Oli itu akan terhisap masuk ke dalam sistem. Nah, setelah itu kita vakum lagi untuk memastikan bahwa memang benar-benar oli yang masuk dan tidak ada oksigen yang terjebak lagi di dalam AC system. Paling itu tidak lama, setelah pengisian oli paling sekitar 3-5 menit. Nah, itu saja yang bisa kita bahas mengenai vakum itu. Jadi kalau di gate ini ya teman-teman, ini kan ada 0 PSI, 0 PSI. Sebenarnya 0 PSI itu adalah standarisasi dari manifold ini. Nah, sebenarnya kita ini ada di 1 ATM ya teman-teman. 1 ATM itu 14,7 PSI. Nah, 0 ini sebenarnya 0 PSI di dalam gate ini sebenarnya udah memiliki tekanan 14,7 PSI atau setara dengan tekanan gravitasi yang ada di sea level atau 1 ATM. Nah, mungkin itu aja yang kita bisa bahas untuk hari ini, karena vakum kalau menurut saya sebagai bengkel AC itu sangat penting ya, karena ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, membongkar spare part di dalam AC atau mengganti spare part dalam AC, kalau tidak kita vakum berarti kita meninggalkan 3 fungsi dari vakum. Yang pertama untuk menghilangkan oksigen atau udara yang ada di AC system. Yang kedua tadi untuk mengecek kebocoran. Yang ketiga untuk memasukkan oli dari luar ke dalam AC system. Jadi pastikan lagi teman-teman, khususnya untuk yang bengkel AC ataupun teman-teman yang mau belajar AC, pastikan langkah untuk pemvakuman tidak dilewati ya, karena ini adalah langkah penting. Kalau teman-teman melewatkan 1 langkah pemvakuman ini, berarti teman-teman sudah melewatkan 3 langkah loh teman-teman. Luar biasa kan? Nah, berarti
fungsi dari vakum itu sangat penting dalam pengerjaan AC system. Oke, sekian dari saya informasinya. Mungkin nanti kita akan membahas soal AC pengerjaan AC yang lainnya yang teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe.